grade-nya teman-teman ini harus A nih. Secara fisikly, tinggi badan itu nggak boleh kurang dari 165 cm kan gitu ya. Terus dari sisi ya tadi mulai dari MCU-nya, medical check-up-nya itu harus bagus nih. Rekam jantungnya bagus, tidak punya penyakit, tidak ada penyakit bawaan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Yulia, Sobat Bisik yang akan menemani Anda semua di acara yang kita banggakan, yaitu di Bisik Sekarang, bincang asik seputar kereta api Semarang. Adakah di antara Sobat Bisik nih yang sedari kecil bercita-cita menjadi seorang masinis? Wow, sepertinya keren ya, di atas lokomotif, gagah. Tapi Sobat Bisik tahu nggak nih tanggung jawab apa saja yang harus dimiliki seorang masinis dan suka duka apa saja? Nah, kita tidak perlu lama-lama lagi karena kita sudah menghadirkan pakar dari segala pakar permasinisan ini. Kita sudah hadirkan dua narasumber kita, Pak Manajer Operasional Pak Dedi dan juga Mas Satrio sebagai masinis. Silakan dari Pak Menop dulu, perkenalkan. Ya, perkenalkan saya Dedi Kristanto ya, sebagai manajer operasi di Daup 4 Semarang. Tadi sampaikan mbaknya pakar, bukan pakar ya, kita ini sebagai petugas di KAI ya, yang bertugas untuk diberikan amanah, menjalankan amanah terkait untuk menjamin teman-teman kami untuk keselamatan pelangsiran, khususnya di teman masinis kami nih, Mas Furkon. Saya sudah 30 tahun berkarya di KAI, kami masuk tahun 95, jadi artinya insya Allah sedikit banyak sudah makan asam dan garam itu mbak ya. Oke, suka dukanya udah banyak banget ya Pak ya. Banyak sukanya kalau di kereta api mbak. Oh, jangan sampai ada duka di kereta api. Kita buat senang pokoknya semuanya. Itu mbak ya. Benar, kita jadikan hobi ya Pak, seperti pekerjaan kita ini. Ya. Yang penting berkah barokah, ikhtiar untuk keselamatan perkalangsiran, untuk keluarga kita di rumah dan juga untuk perusahaan. Benar, keselamatan kita persembahkan untuk keluarga di rumah yang menunggu kita ya Pak ya. Betul sekali mbak. Oke, kita bergeser ke masinis kita. Ya, terima kasih Mbak Yulia. Saya Furkon Satrio. Saya berunit di UPT Kru KA Semarang Poncol. Saat ini sebagai instruktur masinis. Saya sudah menjadi masinis kurang lebih 9 tahun dari 2016. Ya, seperti yang disampaikan Pak Menop, terlalu banyak sukanya daripada dukanya. Mungkin itu, terima kasih. Oke. Ini dari dua statement Pak Menop dan Pak Masinis Mas Satrio ini ya, kita jadi tahu di kereta api banyak sukanya loh. Yeah. Pasti ini semakin banyak dari Sobat Bisik yang ingin ikut bergabung di kereta api. Tapi kita mau kenalan dulu nih untuk profil masinis sendiri ya Mas Satrio ya. Siap. Masinis itu apa? Tugas utamanya apa? Silakan Pak dijelaskan. Jadi masinis itu sendiri menurut perundang-undangan adalah awak sarana perkereta-apian yang ditugaskan untuk mengoperasikan kereta api dan langsiran. Nah, masinis sendiri memiliki tugas itu tadi mengoperasikan sekaligus bertanggung jawab sebagai pemimpin perjalanan kereta api sendiri Mbak Yulia. Oke. Terus sebagai masinis juga dia juga harus memastikan keselamatan dari para penumpang ataupun karena ada masinis KA barang ya, dengan terutama barang yang diangkut dari stasiun awal sampai ke stasiun tujuan, begitu Mbak Yulia. Oke. Beberapa tugas dan tanggung jawab masinis nih. Ya. Baik menjalankan kereta barang, kereta penumpang, atau kereta-kereta yang lain. Ini apa saja? Untuk tugas-tugasnya diantaranya kami memiliki standar operasional prosedur ya yang diatur dalam peraturan dinas. Itu antara lain jadi semacam alur dinas Mbak Yulia. Alur dinas itu kita sebagai masinis hadir di UPT Kru karena kita base-nya itu di UPT Kru, yaitu selambat-lambatnya 60 menit. 60 menit sebelum kedatangan kereta api itu sendiri. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan lapor diri atau absensi kepada petugas penyelia. Nah, setelah itu dilanjutkan kami juga harus membaca instruksi-instruksi atau pengumuman jadwal harian yang di dalamnya itu berisi tentang hari ini kita dinas apa, dinas KA berapa. Kan kita punya kereta api yang banyak itu dengan nomor yang berbeda-beda,
terus rekan kita atau asisten kita itu siapa. Nah, nanti setelah presensi kita sudah lakukan, membaca instruksi, pengumuman, jadwal harian sudah kita lakukan, kita lanjutkan untuk ke tes kesehatan. Tes kesehatan itu sendiri nanti posisinya ada di pos kesehatan ya. Pos kesehatan itu ada 2 tes. Yang pertama tes metode wawancara, dan yang kedua tes langsung seperti tekanan darah, pengukuran tekanan darah, tes alkoholik apabila ada alkohol yang terdeteksi. Nah, yang selanjutnya adalah tes wawancara dari petugas kesehatan. Biasanya petugas kesehatan menanyakan terakhir dinas KA berapa, terakhir istirahat jam berapa, terus ada permasalahan kesehatan atau keluhan-keluhan tidak. Yang tujuannya itu adalah memastikan kesehatan bagi kami para masinis-masinis, apakah siap dinas atau tidak. Nah, selanjutnya dari pos pemeriksaan kesehatan kami lanjut kembali ke ruang asesmen. Nah, di situ nanti ada kegiatan asesmen meliputi yang pertama pemeriksaan kelengkapan dokumen. Jadi dokumen sendiri kita dipegangi sertifikasi ya dari Dirjen Perkeretaapian. Selanjutnya juga ada buku kompetensi, ada O64, O62, pemahaman lintas itu kita dibekali juga. Nah, setelah pemeriksaan dokumen kita juga ada wawancara singkat dengan petugas penyelia namanya. Jadi petugas penyelia itu yang memastikan bahwasanya masinis ini benar-benar dalam kondisi siap dinas. Nah, penyelia sendiri nanti akan memberi kita beberapa pertanyaan, termasuk salah satunya adalah memiliki beban permasalahan terhadap rekan kerja kita, karena tidak menutup kemungkinan juga akan ada masalah sama rekan nih ya. Nah, di situ penyelia juga harus memastikan bahwasanya sesama masinis dan asisten tidak boleh ada masalah. Supaya apa? Ya dalam bekerjanya nanti semuanya taat SOP, bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik. Nah, di asesmen itu juga kita nanti ada pemeriksaan tunjuk sebut, tes tunjuk sebut. Itu hal yang sudah umum dan wajib kita lakukan di lintas selama dalam perjalanan KA guna menjamin keselamatan kereta api itu sendiri. Nah, setelah dilakukan asesmen, penyelia menyatakan bahwasanya siap atau layak untuk dinas. Nah, nanti kita diberikan surat perintah perjalanan dinas. Nah, selain dari situ, setelah menerima surat perintah perjalanan dinas, masinis yang berangkat dari stasiun keberangkatan mengambil lokomotif dulu, Mbak Yulia. Itu di depo lokomotif. Nah, di sana juga ada rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatannya antara lain pemeriksaan lokomotif itu sendiri. Karena lokomotif ini kan sarana yang akan kita bawa. Jadi kita itu wajib memastikan dan meyakinkan bahwasanya lokomotif itu siap operasi. Pemeriksaannya ada rangka bawah, rangka atas yang kalau mohon maaf kalau dijelaskan bisa 24 item ini yang kita jelaskan nih. Jadi izin kita skip ya untuk pemeriksaan lokomotif ya. Setelah itu masinis dan asisten bersiap di kabin lokomotif, kita melaksanakan langsiran terhadap rangkaian kita. Nah, rangkaian kereta api ini juga dilakukan pemeriksaan lagi Mbak Yulia. Nah, terutama ada di bagian pengereman. Jadi sebelum kereta api berangkat, masinis harus memastikan bahwasannya rangkaiannya aman. Nah, salah satu poin pemeriksaan yang utama adalah bagian pengereman. Karena ya percuma berangkat kalau nggak bisa ngerem, kalau nggak bisa berhenti. Membahayakan gitu. Ya. Membahayakan. Nah, itu harus kita pastikan dengan betul. Pengereman ini ada 2, pengereman statis dan dinamis. Kalau statis itu sebelum berangkat, kalau dinamis itu pengereman yang dilakukan setiap 30 menit sekali, Mbak ya, dalam perjalanan KA. Jadi ya itu kembali lagi pengereman adalah hal penting bagi masinis ya. Jadi selama setengah jam sekali kita pemeriksaan pengereman. Nah, semisal dalam pengereman itu terhadap masalah, ada kendala atau ada fungsi yang kurang bekerja dengan baik, masinis berhak menolak rangkaian tersebut. Oke, pemeriksaan rangkaian sudah dilakukan, uji pengereman sudah dilakukan. Selanjutnya kita menerima laporan perjalanan kereta api. Nah, laporan perjalanan kereta api ini diberikan oleh petugas yang ada di stasiun, teman-teman kita di stasiun, namanya
PAP atau PPKA juga. Nah, setelah memastikan isi dari laporan perjalanan kereta api tersebut, ada taspat-taspat yang akan dilewati, rekan-rekan kita kondektur, Polsuska, dan teknisi namanya siapa. Nah, kita melakukan apel pemberangkatan. Nah, di apel pemberangkatan itu juga penting. Kita intinya apa? Membangun koordinasi. Jadi masing-masing teman-teman kita kondektur, Polsuska, dan teknisi ya, TKA ini kan unit yang berbeda. Nah, dalam perjalanan kereta api, kami sebagai masinis atau pemimpin perjalanan itu harus berkolaborasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Makanya kami membutuhkan apel pemberangkatan tersebut untuk menyampaikan briefing-briefing dan tentunya berdoa sebelum perjalanan. Nah, kurang lebihnya seperti itu deretan garis alur dinasnya. Wow, ternyata tidak sesimpel yang kita pikir ya Sobat Bisik. Ini banyak sekali alur dinasan yang dilakukan oleh masinis sebelum dinas. Bahkan ini tidak pas dinas loh, dari sebelum dinas banyak sekali alur yang harus dijalankan begitu. Tadi Mas Satrio juga ada statement kita masinis harus menjaga keamanan ketika di jalan. Jadi memastikan kereta yang dibawa itu selalu aman. Nah, dari kereta api sendiri nih Pak Menop, upaya apa atau inovasi apa yang dilakukan untuk menjaga masinis supaya tetap terjaga selama perjalanan dinas? Iya, terima kasih Mbak Yula ya. Karena ini kan masinis kan aset ya, aset kami, aset perusahaan. Yes. Ini aset perusahaan yang harus kita jaga nih. Kita jaga, artinya kita jaga itu mulai dari tadi Mas Satrio udah cerita kan ya, mulai dari awal berangkat itu udah periksa di Rikes, ada cek kesehatan, memastikan teman-teman ini udah istirahat, kesehatannya juga bagus, sehingga SO siap operasi kan itu nih ya. Dari yang disampaikan Mas Satrio tadi sebenarnya udah clear nih, udah clear. Tapi kan kita ini kan kembalinya ke SDM ya, ke sumber daya manusia, karena memang teknologi yang kita punya di Perkeretaapian Indonesia ini masih terpusat di SDM-nya, terpusat di masinisnya nih, tergantung dari masinisnya, karena kita belum ada teknologi yang membantu seperti ATP, Automatic Train Protection, maupun ATS, Automatic Train Stop yang ada di luar-luar, di Jepang itu ada ATS, ATP ya. Karena di kita belum ada ya, kita di jajaran operasi ya, khususnya di Bapak kami yang di pusat di Bandung ya, Pak Dirop, ada Pak OP, ada Pak OPC, ini berinovasi terkait untuk keselamatan teman-teman anak-anak kami ya, Mas Satrio dan teman-teman semuanya, agar di perjalanan ini kan kami bawa penumpang ini kan ya, penumpangnya ratusan. Kalau satu kereta itu rata-rata kalau 50 tempat duduknya untuk seat eksekutif, kalau bawa 10-500 penumpang Pak ya. Dan alhamdulillah kereta api ini banyak disukai oleh masyarakat Indonesia, menjadi transportasi yang benar-benar favorit lah ya. Nah, kita harus berbangga Mas Satrio ya. Siap. Artinya pada saat memang teman-teman ini Mas Satrio dan teman-teman bawa penumpang yang banyak, harus memastikan nih, keselamatan mulai dari pemberangkatan stasiun awal sampai dengan nanti stasiun akhir tujuan ini selamat, aman, lancar, terkendali. Untuk itu di jajaran pimpinan kami ada inovasi terkait pemasangan CCTV yang itu murni untuk membantu anak-anak atau teman-teman kami ini. Jadi nanti CCTV itu ada terpasang di lokomotif Pak ya. Jadi bisa diawasi oleh teman-teman kami yang di bawah, di kru. Ada penyelia instruktur, ada Pak KUPT-nya, Pak Wakilnya, juga di Pusdalopka juga ada. Jadi melihat nih terkait di selama perjalanan. Kurang lebih kan rata-rata teman-teman kami kan 4 jam lah ya maksimal Mas Satrio ya, 4 jam. Itu nanti bisa kita awasi di CCTV itu. Oh, ini teman-teman kami mulai lelah atau mulai ngantuk. Kita ingatkan nanti lewat Pusdalopka pengendali, karena proses bis kami ini ada perencanaan, ada pengendalian, ada pengaturan. Kalau perencanaan itu ada di kantor, merencanakan terkait perjalanan KA. Pengendalian itu ada di Pusdalopka. Nah, ini teman-teman kami di PPK itu mengendalikan agar perjalanan kereta apinya lancar, aman. Nah, itu salah satu tugas pengendali itu mengingatkan ke teman-teman kami pada saat mulai ada potensi-potensi yang menyerempet ke bahaya lah ya, ngantuk dan sebagainya, diingatkan. Lah, pengaturannya itu ada di PPK tadi, ngatur gimana kamu dimasukkan ke jalur 1, 2, 3 tempat dan sebagainya. Lah, kembali ke teman-teman masinis sebagai pelaku langsung, frontliner, ujung tombak kami yang menjalankan kereta api kan ya. Nah, ini wajib untuk selalu kita jaga ini. Dengan pemasangan CCTV itu insya Allah teman-teman kami ini selalu kita bantu agar terjaga, selamat berangkat, selamat sampai di tempat tujuan, pulang juga dengan selamat sampai ketemu dengan keluarga di rumah. Nah, di samping CCTV kita juga ada namanya metode atau inovasi baru terkait DMS, Driving Monitoring System. Kan ya, ini adalah monitor
yang memang membantu atau menjadi alat bantu dari teman-teman kami, adik-adik kami ya, pada saat dia dinas, lewat nanti di monitor dari gestur tubuh, misalnya ada potensi ngantuk, nanti alat DMS ini kan mengingatkan, awas Anda lelah dan sebagainya. Nah, ini lebih membuat teman-teman kami terjaga. Jadi artinya memang ini adalah salah satu wujud dan komitmen dari pimpinan-pimpinan kami ya, Pak Direktur Operasi kami, ya Pak Dirut juga, Dirut dan jajaran-jajaran direksi yang lain untuk membantu, untuk memaksimalkan, mengoptimalkan dan memastikan bahwa anak-anak kami, Mas Satrio dan teman-teman semuanya yang tersebar nih, kalau kru kan tersebar mulai dari Daop 1 sampai Daop 9 Jember, di Divre 1 Medan sampai dengan Divre 4 di Tanjung Karang, semuanya ini kita kawal, kita awasi, kita pastikan bahwa perjalanan kereta apinya lancar, selamat, langsingannya lancar, selamat, anak-anak kami pun selamat. Jangan sampai nanti keretanya selamat, tapi anak kami nggak selamat. Ini yang selalu kita jaga, sehingga kita harus balance ya. Artinya balance itu seimbang antara keselamatan perkalangsingan juga keselamatan anak-anak kami. Maka dari itu ada inovasi-inovasi yang diberikan oleh pimpinan kami terkait pemasangan CCTV. Karena CCTV ini ternyata dan terbukti efektif juga. Karena bukan hanya di masinis, kita juga di pengendali yang tadi saya ceritakan, proses bisnis kami ada CCTV juga. Di pengatur, di PPK ada CCTV juga, memastikan bahwa teman-teman kami atau anak-anak kami itu di samping teman masinis yang sebagai drivernya selamat, si pengatur yang ngatur KA itu masuk itu juga harus selamat nih. Jangan sampai pengaturnya itu juga selengean misalnya, atau ada yang lain yang membuat mereka tidak patuh SOP. Artinya semua ini memang kita kendalikan, kita create sedemikian rupa sehingga kami ingin memuaskan para pelanggan kami, ingin memastikan bahwa pelanggan kami berangkat dari rumah ke stasiun naik kereta api, dari stasiun awal sampai dengan stasiun tujuan nanti mereka ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan pacarnya gitu ya, selamat semuanya, artinya bareng-bareng. Jadi ini mungkin salah satu wujud atau tindakan-tindakan preventif kami di jajaran operasi, bapak-bapak kami yang di atas sudah sedemikian rupa mengkrit agar semuanya selamat. Mungkin demikian Mbak Yulia. Oke, wah ini menarik sekali ya Sobat Bisik. Ada inovasi dari teman-teman operasi ya Pak ya, yaitu driving monitor system. Saya jadi penasaran Pak, ketika masinis terlihat seperti lelah atau mengantuk atau menguap, sinyal apa yang diberikan dari DMS tersebut? Tulisankah, berderingkah atau bagaimana? Langsung ada notifikasi dari alat tersebut. Ya. Mungkin ya Mas Setio, mungkin Mas Setio nih yang lebih bisa menjelaskan karena dia langsung yang pelakunya di kabin lokomotif Mbak Yulia ya. Boleh Mas Eko, Mas Satrio dijelaskan. Begini Mbak Yulia, untuk driver monitoring system itu adalah yang pertama dia bentuknya seperti kamera yang terintegrasi dengan artificial intelligence. Jadi ada AI yang di dalam kamera tersebut. Nah, di sisi samping dari kamera tersebut ada indikator yang menandakan misalnya masinis dalam keadaan sakit, fatigue atau ngantuk, itu ada semua. Dan di situ nanti ada suara juga, misalnya Anda lelah, Anda mengantuk. Jadi artinya apa? Kami sebagai masinis ketika diingatkan seperti itu, yang tadinya kurang fokus menjadi lebih fokus. Yang misalnya tadinya kita lelah menjadi ya paling fresh tidak kita fresh kembali atau sadar diri. Dan di standar operasional prosedur juga sudah diatur mengenai hal tersebut. Apabila masinis tidak bisa melanjutkan perjalanan ketika misal sakit atau kondisi yang tidak memungkinkan, kita berhak meminta pergantian di UPT crew yang terdekat. Jadi memang banyak manfaat dari DMS tersendiri gitu, kurang lebihnya Mbak Yulia. Oke. Ini sangat bangga sekali ya, karena meskipun teman-teman operasi tidak ikut di dalam lokomotif, tidak ikut di atas kereta, tapi tetap bisa mengawasi teman-teman masinis dan perjalanan kereta api gitu. Ya. Ini inovasi yang sangat-sangat membanggakan, dan mungkin nanti ada inovasi lainnya Pak ya. Ya. Jadi selain memastikan penumpang selamat, kita juga harus memastikan kru kita selamat, karena yang paling utama adalah kru kita yang membawa penumpang selamat sampai tujuan. Betul sekali. Seperti itu. Tapi saya juga penasaran nih, suka duka menjadi masinis itu apa ya? Karena Sobat Bisik banyak sekali nih yang ingin menjadi masinis. Ya.
Suka duka ya Mbak Yulia ya. Yes. Kalau saya jujur 9 tahun banyak sukanya. Wow. Apa Walaupun aja? ada beberapa duka, cuman dukanya yang saya bilang ya tidak terlalu merugikan lah. Kalau saya izin ya, saya bercerita tentang sukanya. Oke. Jadi gini, menjadi masinis itu kebanggaan buat saya, keluarga saya, orang tua saya. Karena apa? Kami menjadi ujung tombak. Yang pertama itu, kami dipercaya oleh perusahaan untuk membawa aset yang nilainya juga tidak rendah, tidak murah gitu loh. Nah, kami dipersiapkan dari mulai rekrut sampai kami berdinas itu step by stepnya sangat teratur, sangat bagus, dan perbekalannya itu lengkap. Contoh, kami ketika mendaftar untuk menjadi seorang masinis, kami harus melalui pendidikan dulu, disekolahkan. Nah, setelah sekolah kita dibekali ilmu dan kompetensi. Nah, kita diuji melalui mekanismenya Dirjen KA. Di sana kita disertifikasi. Nggak cukup berhenti di situ. Selama kita dinas, kami diperhatikan. Termasuk tadi dari sisi keselamatan yang Bapak Menop sampaikan, kita diperhatikan oleh teman-teman kami. Ketika kita ada kendala, kita dibantu. Jadi nggak sebatas menjadi masinis itu hanya dilepas. Ini ada kereta, ini ada lokomotif, silahkan kamu bawa sampai tujuan. Enggak seperti itu. Nah, itu yang suka yang pertama ya. Suka yang kedua ya, pengalaman yang bagus ya, pengalaman yang baik ketika kita itu kan bekerja nggak cuma di satu kota. Kita melayani sampai ke Cirebon, sampai ke Surabaya, sampai ke Solo dan Madiun. Nah, itu kita bisa menambah ilmu baru. Terus di sana juga ada teman-teman baru. Dan yang pasti yang paling saya suka nih, banyak menu makanan baru. Nah, itu saya jujur aja dari sisi pendinasan saya tuh suka makan Mbak Yulia. Okay. Jadi di mana saya berdinas, nah situ saya cari makanan enaknya nih, yang terkenal itu apa gitu. Ya, kalau diceritain sukanya masih banyak lagi nih. Nah, okay. Untuk dukanya sendiri tentu waktu keluarga kita berkurang. Tapi masih kita bisa manajemenkan nih, keluarga kita beri edukasi, orang tua kita beri edukasi. Ya alhamdulillah semuanya support. Ketika saya akan berdinas, kami didoakan oleh istri dan anak. Wah, itu luar biasa itu rasanya. Jadi selama kita dinas tuh suka. Terus duka yang selanjutnya agak susah ya kalau ngomong duka ya, karena tadi isinya suka aja. Benar. Waktu istirahat mungkin ya, waktu istirahat kurang terjadwal. Jadi untuk mengantisipasinya ya kami rajin olahraga. Terus waktu tidur memang tidak menentu ya, karena kita mengikuti jadwal perjalanan kereta api ya. Ya cuman di situ juga kami sudah difasilitasi mes yang nyaman dari perusahaan di tempat kita singgah itu. Jadi ya mungkin itu aja Mbak Yulia. Kalau duka saya susah nyarinya. Sampai susah ya menyebutkan dukanya karena saking banyaknya suka dan bahagianya bekerja di kereta api itu. Nah, karena banyak sukanya pasti Sobat Bisik semakin besar nih untuk mengikuti rekrutmen KAI. Pak Menop, nah untuk alur menjadi masinis atau pendaftaran menjadi masinis ini bagaimana sih Pak? Ya tadi yang disampaikan Mas Roga tadi Mbak Yulia ya. Jadi memang grade-nya teman-teman ini harus A nih. Secara fisikly, tinggi badan itu nggak boleh kurang dari 165 cm kan gitu ya. Terus dari sisi ya tadi mulai dari MCU-nya, medical check-up-nya itu harus bagus nih. Rekam jantungnya bagus, tidak punya penyakit, tidak ada penyakit bawaan, nggak ada ambeien, karena kan duduk nanti Mbak ya, jangan sampai nanti udah punya ambeien masuk ya masuknya wah, tambah parah nanti. Artinya mulai dari masuk pun ini sudah dipastikan bahwa teman-teman kami atau anak-anak kami ini masih Satrio Furqon ini CS adalah grade-nya grade A. Artinya jangan sampai nanti mulai dari awal ini sudah salah. Terus berikutnya masuknya pun tadi sama ya, sampaikan Mas Satrio ya, mulai ada pendidikan, ada muncul setelah pendidikan nanti ada O62, nanti sertifikasi Dirjen jadi masinis pertama, setelah nanti jalan di lokomotif ada pengaturan penghitungan jamnya, jam kerjanya sudah mulai lebih dari 2000 jam, mereka bisa di O64-kan, ada pendidikan lagi, nanti ada sertifikasi Dirjen lagi, nanti bisa menjadi seorang masinis. Karena pertama jadi asisten masinis dulu di sebelah kiri bantu, nanti baru setelah punya O64 bisa menjadi masinis dan seterusnya. Artinya memang alur perekrutan sampai dengan nanti kinerja ataupun
karir dari teman-teman kami ini bisa sampai jadi PNOP, karena udah banyak. Sudah banyak teman-teman masinis yang menjadi manajer operasi, bahkan menjadi vice president di teman-teman masinis di OPC memang dari masinis, namanya Pak Supriyadi itu, beliau memang asli dari masinis. Artinya apa? Karir terbuka luas. Jadi semuanya bisa, dan ini juga semoga bisa membuat semangat dari teman-teman ini untuk berkarya lebih baik lah. Oke, terima kasih Pak Menop. Menjadi seorang masinis ini tidak stuck ya Sobat Bisik, bisa naik sampai manajer operasional, bahkan menjadi presiden ya, vice presiden. Oke, ini sebelum kita tutup ya, Pak Menop kasih harapan kepada para masinis kita dalam perjalanan seperti apa dan kedepannya harus bagaimana. Oke, terima kasih. Jadi gini, ini bukan harapan ya, ini semacam penyemangat buat teman-teman kami, anak-anak kami yang ada di jajaran masinis ya, ada masinis, penyiar dan teman-teman semuanya. Yuk, tetap bekerja selamat, karena keselamatan itu, safety first itu bukan hanya untuk kita, untuk keluarga kita di rumah, karena anak istri kita masih menantikan kita pulang dengan selamat, menantikan nanti pas tanggal 24, 25 juga selamat. Itu kan pendapatan kita nih, tanggal 10-nya juga selamat. Artinya dengan itu semuanya, silahkan teman-teman berkaca atau melihat diri masing-masing, sudah benar belum jadi masinis, sudah benar belum jadi ASN masinis. Pastikan bahwa apa yang kita bawa, apa yang kita pikul, semuanya ini adalah untuk keluarga yang di rumah ya, untuk keluarga yang di rumah, untuk anak istri, untuk orang tua. Jadi kita kembali lagi bahwa semangatnya adalah semuanya untuk kesejahteraan keluarga, kesejahteraan perusahaan, kesejahteraan teman-teman yang ada di PT Kereta Api Indonesia Persero semuanya. Jadi harapan saya, teman-teman masinis patuhi SOP, patuhi instruksi kerja yang ada, tidak perlu yang aneh-aneh, karena memang aneh-aneh itu nggak baik. Kan ya, kita yang wajar-wajar saja, kita happy, bekerja sesuai dengan aturan, senang, dukanya kita singkirkan dengan rasa senang, ikhlas, percaya, dan kita kembalikan bahwa semuanya ini adalah ibadah. Kita membawa teman-teman, kita membawa saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Kalau satu kali kita bawa 500, coba bayangin 500 orang penumpang turun dari Tawang sampai Gambir selamat. Mereka pasti alhamdulillah saya selamat. Loh, alhamdulillahnya itu dapat ke kita juga, dapat ke masinis juga. Kalau masinis dapat kan menopnya juga dapat. Kan ya. Artinya ibadah ini harus benar-benar menjadi hal yang melandasi bahwa teman-teman masinis harus bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur, tidak perlu yang aneh-aneh. Ya. Mungkin itu Mbak Yulia. Kita beri aplaus. Benar, karena keselamatan itu dari diri kita sendiri ya Pak ya. Dan kita wajib ini Sobat Bisik untuk menganggap pekerjaan kita adalah sebuah ibadah. Nah, untuk Mas Satrio sendiri, harapan untuk masyarakat, kan banyak sekali ya aksi vandalisme. Betul. Di rel kereta api, pada gerbong kereta. Nah, apa pesannya? Iya, terima kasih Mbak Yulia. Untuk harapan kami, saya mewakili masinis juga terkait tentang aksi vandalisme ya mohon kesadaran lah dari masyarakat bahwasanya melempar batu atau mengganjal rel atau memasang balok-balok kayu atau batu di atas rel itu sangat membahayakan perjalanan kereta api. Kami dengan Pak Menop sudah sepakat fondasi kami adalah keselamatan. Tapi itu hanya berasal dari internal kami. Ketika kita berbicara dengan eksternal atau lingkungan, nah itu kontrolnya yang agak susah. Nah, sebagai contoh untuk perlintasan sebidang, nah, kami ada pengguna jalan kan di situ kendaraan. Nah, kami sudah berusaha melaksanakan aksi keselamatan nih. Dalam setiap melewati perlintasan sebidang, kami bunyikan suling lokomotif supaya memberitahu atau kita meminta perhatian bahwasanya kereta api akan melintas. Tapi dari pengguna jalan tersendiri tidak sadar akan tertibnya budaya lalu lintas di sana. Fasilitas sudah disediakan pemerintah. Terus sarana prasarana termasuk petugas sudah disiapkan. Palang pintu perlintasan berfungsi. Tapi masih ada yang menerobos. Nah, itu kami sangat besar harapan kami karena mengingat beberapa bulan yang lalu rekan kami gugur di perlintasan sebidang.
Nah, kepada masyarakat kami mohon perhatian dan mari kita sama-sama membangun budaya keselamatan, terutama di perlintasan sebidang. Vandalisme dan lain sebagainya kalau saya sampaikan itu tidak tidak keren lah. Udah bukan zamannya lagi kita coret-coret, masang batu di rel, lempar batu pada kereta api yang melintas. Sudah, mohon dihentikan karena ya korban terus berjatuhan. Ya itu harapan besar kami dari masinis Mbak Yulia. Terima kasih. Oke, untuk masyarakat stop vandalisme dan menunggu kereta lewat itu nggak sampai 5 menit ya. Betul. Jadi sabar sebentar demi keselamatan, karena pastikan semua masyarakat yang akan melintas di rel sebidang ya, jalan sebidang itu kan punya tujuan ya. Betul. Entah ke rumah atau mau kemana. Jadi tunggu sebentar, sabar. Nah, nggak terasa ya, ini kita sudah berbincang-bincang sangat lama dan asik sekali ini ya. Terima kasih sekali untuk Pak Menop untuk waktunya sudah menyempatkan pada hari ini, dan juga Mas Satrio. Siap Mbak Yulia. Jadi untuk Sobat Bisik tidak perlu berpikir lama lagi, segera bergabung dengan teman-teman KAI karena seseru dan seasik itu. Bahkan dukanya tadi sampai bingung, Pak Menop sama Mas Satrio bingung cari dukanya seperti apa. Nah, kita sudah sampai di akhir pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube kami di Info Sepur dan ikuti terus podcast-podcast kami yang menarik lainnya. Bye-bye. Bye-bye.